Tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak diterima. Rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Lah ini mereka yang buat taksim tiga ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri. Yang luar pagar kafir, 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 kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyah. في هذا التقسيم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الثلاثة القرون الأولى. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah. Tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW. Tidak pernah disampaikan oleh para sahabat. Tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in. Tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif, Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi tiga. Tauhid rububiyah, tauhid Tauhid uluhiyah adalah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan hamba-hamba Allah. Itu ibadah. Sedangkan tauhid rububiyah mentauhidkan Allah dalam perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Tauhid uluhiyah ya akhi. Kaidah yang pertama yang harus kita ketahui bahwa sebatas tauhid rububiyah tidak cukup sampai ia benar-benar mentauhidkan Allah secara tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah tanpa tauhid uluhiyah tidak diterima. Karena sudah kita sebutkan bahwa konsekuensi tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Maka dari itu tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid rububiyah. Tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Maka ya, apabila sudah kita sampaikan pada bulan kemarin, apabila ada orang yang mengakui tauhid rububiyah, namun dia tidak mengakui tauhid uluhiyah, maka ini tidak cukup untuk memasukkan pelakunya ke dalam Islam. Kenapa demikian? Karena sudah kita sebutkan bahwa orang-orang musyrikin Quraisy meyakini tauhid rububiyah. Orang musyrikin Quraisy apabila ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa yang bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat? Allah. Itu orang musyrikin pun mengakui itu, Pak. Tapi keyakinan mereka bahwa Allah pencipta langit dan bumi tidak menjadikan mereka sebagai muslim. Kenapa? Karena mereka memalingkan ibadah kepada selain Allah. Mereka tidak mengakui tauhidul uluhiyah, yang hakikatnya adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala saja. Maka dari itu ya akhi, tauhid rububiyah tidak diterima tanpa tauhid uluhiyah. Dan tauhid uluhiyah pasti mengandung tauhid apa? Rububiyah. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua ya akhul Islam, bahwa syirik dalam uluhiyah, syirik dalam uluhiyah itu adalah akibat daripada syirik dalam rububiyah. Maka orang yang syirik dalam rububiyah, dia pasti akan jatuh kepada syirik dalam apa? Uluhiyah. Kenapa? Ada orang yang memalingkan ibadah kepada selain Allah. Contoh misalnya, ada orang yang tawakalnya kepada selain Allah. Karena dia pasti memberikan sifat rububiyah kepada sesuatu yang ia tawakal kepadanya itu. Kenapa sih kita tawakal?
menyandarkan hati kita kepada sesuatu karena ada keyakinan bahwa sesuatu itu bisa menolak bala, Pak. Orang yang tawakalnya kepada jimat misalnya ya, penangkal. Kenapa orang tawakal kepada jimat atau penangkal? Karena ada keyakinan bahwa penangkal ini bisa menolak apa? Bala. Dan menolak bala itu termasuk sifat rububiyah, Pak. Dan itu hanya milik Allah. Makanya orang yang syirik dalam uluhiyah, dia juga syirik dalam rububiyah. Orang yang berdoa kepada mayat, Pak. Kenapa dia berdoa kepada mayat? Karena dia punya keyakinan bahwa mayat bisa mengabulkan doa. Dan mengabulkan doa itu termasuk rububiyah. Termasuk apa? Rububiyah. Kenapa seseorang akal Islam memalingkan ibadah takut kepada selain Allah? Dia takut kepada sesuatu itu seperti takutnya kepada Allah, karena dia punya keyakinan sesuatu ini bisa memberikan apa? Mudarat pada dirinya. Sedangkan memberi mudarat itu termasuk apa? Rububiyah. Ya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang kemudian ya diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya akal Islam syirik rububiyah selalu akan menyeret kepada syirik apa? Uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik rububiyah. Contoh, ada orang yang berdoa kepada, bertawakal kepada jimat. Tapi dia yakin bahwa yang bisa memberikan manfaat dan mudarat hanyalah siapa? Allah. Dia tidak meyakini jimat ini sebagai apa? Bisa menolak bala, tidak. Dia tidak meyakini bahwa jimat ini bisa memberikan apa? Mudarat, tidak. Tapi dia hanya sebatas menganggap ini sebagai sebab saja. Sebagai apa? Sebab saja. Tapi ini termasuk syirik tidak, Pak? Syirik. Kenapa? Karena ini memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Iya. Ada orang yang berdoa kepada wali yang sudah meninggal. Tapi dia yakin yang mengabulkan doa itu siapa? Allah. Wali nggak bisa mengabulkan doa. Wali tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Tapi kenapa dia berdoa kepada wali? Karena dia punya keyakinan bahwa wali bisa menyampaikan doa dia. Nih orang, dia kan sudah meninggal, dia punya keyakinan orang yang sudah mati masih bisa mendengar. Barangkali doa saya disampaikan ke Allah. Iya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman, azan ya Allah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, kaidah yang kedua, bahwa syirik rububiyah menimbulkan syirik dalam uluhiyah. Tapi syirik dalam uluhiyah terkadang tidak disertai dengan syirik apa? Dalam rububiyah. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat itu tidak banyak dikenal oleh para ulama-ulama ahli sunnati wal jamaati. Apalagi dengan pemahaman yang sangat jauh dari pemahaman kita ahli sunnati wal jamaati. Masalah tauhid uluhiyah rububiyah maka ini sering sangat masyhur. Kita meyakini bahwasanya meyakini tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Terlepas asma sifat ntar. Asma sifat kita meyakini Allah punya sifat-sifat yang harus kita yakini dalam Al-Qur'an. Cuman permasalahannya adalah mengadakan taksim pembagian tiga ini ada maksud. Karena bagaimana maksudnya dijelaskan di saat mereka mensyarahi ini untuk mengkafirkan orang lain. Sehingga di saat mereka berusaha mengkafirkan orang lain, mereka harus memisah antara tauhid uluhiyah rububiyah. Yang perlu kita yakini, tauhid uluhiyah tidak bisa dipisahkan dengan tauhid rububiyah. Dan mereka memisah antara tauhid uluhiyah dengan tauhid rububiyah. Maka kalau ada orang menyembah Allah tapi masih menyembah berhala, ini belum sempurna tauhidnya.
Hanya uluhiyah saja, rububiyahnya betul. Kok ada tauhid uluhiyah, rububiyah? Ya belum tauhid. Kalau kita, kalau orang menyembah Allah, menyembah yang lainnya, ya belum bertauhid. Kenapa masih disebut tauhid? Nggak sah. Kalau orang mengakukan tauhid uluhiyah, tidak mengambil tauhid rububiyah, belum tauhid. Nggak ada pemilahan di sini. Tapi dipilah. Maksudnya apa? Ini orang tawasul kepada orang wali nabi ini, itu mengakui Allah tapi masih dengan yang lain. Ini belum, masih menuhankan saya, masih ini belum imannya sempurna. Nggak ada. Tauhid uluhiyah sama rububiyah nggak bisa dipisahkan. Yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, sekaligus mengatakan Tuhannya adalah mengurusi urusannya, yang mencukupinya. Jadi nggak akan dipisah. Kemudian tauhid ini. Jadi mereka memisah tauhid uluhiyah rububiyah, ada maksud untuk mengkafirkan sebagian kaum muslimin dengan pemilahan ini. Soalnya mengatakan ada orang hanya tauhidnya tauhid uluhiyah belum rububiyah, rububiyah belum uluhiyah, dipisah. Untuk mengkafirkan yang lainnya. Nggak ada dipisahkan. Yang orang tauhidnya uluhiyah saja kalau belum rububiyah ya belum tauhid, belum iman, kok dipilah-pilah. Sama dalam akidah kita masalah wahdaniyat. Mengatakan Allah Maha Tunggal tapi mempercayai ada kudrah dua, belum beriman, kan begitu. Kemudian tauhid asma wa sifat, ini laki-laki mereka ingin memaksa orang yang belum mengikuti akidahnya dianggap belum beriman yang sesungguhnya, yaitu dalam urusan sifat atau ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat sifat tentang tangan Allah dan sebagainya. Kalau kita belum punya keyakinan seperti mereka, belum bertauhid. Keyakinan mereka salah, mujassim, tajsim. Kita nuthbit ma'athbatallah, kita juga meyakini apa yang telah Allah tetapkan dalam Al-Quran. Akan tapi kita punya manhaj dalam memahami ayat-ayat seperti yadullah, ainullah, istiwa Allah. Kita punya manhaj. Kita nuthbit ma'athbatallah. Baik menurut manhaj salaf atau madhab khalaf, sama. Nuthbit ma'athbatallah. Kita bukan mu'attilin, bukan orang yang mu'attilah. Nah ini mereka yang buat taksim 3 ini tujuannya adalah bukan ingin menjelaskan, tapi ingin membuat satu pagar sendiri. Yang luar pagar kafir. Sampai hari ini itu terjadi. Maka Anda tidak perlu menggunakan tauhid uluhiyah, rububiyah dengan pemisahannya, kemudian tauhid asma wa sifat dengan cara yang mereka fahami. Kita punya manhaj ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Bagaimana saat kita menemukan ayat-ayat yang di situ adalah sifat-sifat Allah atau disebut dengan tangan Allah, masuk ayat mutasyabihat, kita mau manhajnya ahli salaf dan manhajnya ahli khalaf. At-tafwid dan ta'wil. Ta'wil bukan semaunya ta'wil, tapi ada manhaj yang khusus dan jelas. Itu ahli sunnati wal jamaati. Jadi di situ masalah pembagian tauhid rububiyah, uluhiyah sama tauhid asma wa sifat. Ini ada bukan akidah ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati. Kita bisa menggunakan itu, memaknai dengan cara kita yang jelas, bukan untuk mengkafirkan orang lain. Kita cuma mengakui tauhid rububiyah dan uluhiyah tidak bisa dipisahkan. Tauhid asma wa sifat kita mau kayak dengan cara manhaj kita yang sangat jelas, yaitu manhaj ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati, yaitu takwil dan tafwid. Semoga Allah menjauhkan kita dari kesesatan. الخطأ الذي وقع فيه عالم جليل نجل علمه، لكن لا نعتقد العصمة في أحد، وهو تقسيم التوحيد، توحيد الربوبية، توحيدها ألوهية، توحيد الأسماء والصفات. هذه بدعة في العقيدة نفسها. بعض الناس زعلان من مدح النبي أو مولد النبي يقول بدعة، وهي في فضائل الأعمال لا إشكال فيها، ثم يأتيني ببدعة في العقيدة. لم يأتي بهذا التقسيم لا الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين ولا الثلاثة القرون الأولى. Orang-orang yang menyimpang, mereka mengatakan bahwa pembagian tauhid menjadi 3. Tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat, tauhid al-uluhiyah adalah bid'ah, tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW, tidak pernah disampaikan oleh para sahabat, tidak pernah disampaikan oleh para tabi'in, tidak pernah Nabi dalam hadis, bahkan hadis yang dhaif Nabi tidak pernah berkata ketahuilah tauhid menjadi 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Bagaimana kita membantah syubhat ini? Kita mengatakan bahwasanya pembagian ini adalah dalam rangka untuk memudahkan belajar, ya. Kenapa? Karena pembagian ini ya memang secara teori tidak ada dikatakan 1, 2, 3. Namun secara prakteknya memang ada pembagian seperti ini. Ada pembagian seperti ini, ya. Ini sama seperti tatkala dalam hukum-hukum fikih, secara prakteknya di zaman Nabi, fikih itu terbagi menjadi 3. Hukum-hukum, ada hukum artinya mubah, ada menjadi 5. Ada yang mubah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang sunnah, ada yang wajib. Demikianlah para ahli fikih tatkala membagi hukum menjadi 5. Dan ini tidak pernah dinyatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya ketahuilah para sahabatku, hukum fikih terbagi menjadi 5. Ini Nabi tidak pernah mengatakan, dalam hadis palsu pun tidak ada. Ya, tetapi setelah diteliti, ternyata hukum-hukum yang disampaikan oleh Nabi bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 5. Sama, masalah bagian tauhid menjadi 3. Ini hanya sekedar penelitian, sehingga setelah diteliti ternyata diklasifikasi tauhid itu bisa dibagi menjadi apa? Menjadi 3 untuk memudahkan belajar. Ini bukan perkara yang baru, perkaranya sudah ada, cuma penjelasannya memang dengan metode seperti ini memang baru.
Tapi yang dijelaskan memang sudah ada. Sama seperti kita katakan hukum fikih terbagi menjadi 5, sudah ada sejak zaman Nabi SAW. Hanya teori metode penyampaian hukum fikih menjadi 5 itu baru zaman sekarang, zaman para ulama. Sama seperti tatkala kita mengatakan namanya kalimat dalam bahasa Arab terbagi menjadi 3. Ada namanya huruf, ada namanya ism, ada namanya fi'il. Di zaman Nabi ini tidak ada. Ini sekedar, namun fi'il, ism dan huruf ada dalam pembicaraan bahasa Arab. Sama, tidak ada pembagian bahasa Arab menjadi nahwu dan sharaf. Tidak perlu dibagi seperti ini, hanya metode untuk mempelajari bahasa Arab. Namun nahwu dan sharaf dipraktikkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Jadi berbicara tentang metode, berbicara tentang metode. Dan ini berbeda dengan bid'ah-bid'ah yang muncul. Kalau bid'ah-bid'ah yang muncul, maka memang tidak dikerjakan oleh Nabi dan hakikatnya tidak ada. Hakikatnya tidak ada. Ya, seperti tatkala Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kemudian ada orang yang bersin di samping dia mengatakan alhamdulillah wassalamu ala rasulillah. Maka Ibnu Umar tegur, bukan begini Nabi ajarkan kami doa bersin. Nabi ajarkan cuma apa? Alhamdulillah. Tidak ada tambah salawat kepada Nabi SAW. Maka kita mengatakan tatkala seorang bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah dirangkai dengan salawat, ini bid'ah. Kenapa? Prakteknya tidak ada di zaman Nabi SAW. Tidak ada. Ya. Kalau mau bersalawat silakan bersalawat, namun jangan jadikan rangkaian dalam bersin. Ya. Adapun bahasa Arab, nahwu dan sharaf ada prakteknya, penjelasannya tidak ada di zaman Nabi. Paham? Sama seperti tauhid, rububiyah, uluhiyah, semua sifat ada di zaman Nabi. Kenapa? Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Para sahabat mentauhidkan Allah dengan 3 sisi ini. Mereka mentauhidkan Allah dari secara rububiyah, mereka yakin bahwasanya hanya Allah yang menciptakan, hanya Allah sendiri yang memiliki alam semesta, hanya Allah sendiri yang mengatur alam semesta. Mereka yakin hanya Allah sendiri yang berhak untuk disembah, dan mereka yakin bahwasanya nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tidak ada yang menyamainya. Antum yakin Nabi memiliki keyakinan tersebut? Para sahabat keyakinan tersebut? Berarti ada dipraktekkan. Hanya saja penjelasannya terbagi menjadi 3, itu baru muncul belakangan dalam rangka metode pengajaran. Maka aneh sebagian orang, ada seorang ahlul bid'ah di daerah Yordan, ya, daerah sana, daerah Suriah dan Yordan. Dia nulis sebuah buku bahwasanya barang saya membagi tauhid menjadi 3 sama seperti Trinitas. Subhanallah, apakah semua angka 3 sama dengan Trinitas? Apakah semua angka 3 sama dengan apa? Trinitas. Berbeda antara pembagian Trinitas bahwasanya Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ibu, ya, atau Allah Rohul Kudus, ini tidak sama dengan masalah tauhid menjadi 3, karena 3 tauhid ini dipraktekkan oleh Nabi SAW. Siapa yang ragu bahwasanya Rasulullah SAW mentauhidkan Allah dari sisi rububiyah? Tidak ada yang ragu. Rasulullah pasti yakin yang menciptakan alam semesta hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mempraktekkan tauhid uluhiyah? Rasulullah SAW tidak pernah beribadah kecuali hanya kepada Allah. Dan siapa ragu Rasulullah SAW mentauhidkan asma sifat? Karena Rasulullah SAW yakin tidak ada yang menyamai Allah dari sisi nama-namanya dan dari sisi apa? Sifat-sifatnya. Jadi yang pembagian 3 tauhid menjadi 3 hanyalah dari sisi apa? Metode. Kemudian para ulama juga menyebutkan kenapa timbul pembagian seperti ini? Timbul pembagian seperti ini karena konsekuensi pembelajaran. Karena ada orang-orang yang menyimpang. Sebenarnya syariat ingin tauhid satu kesatuan, tidak perlu dibagi. Saya ulangi. Sebenarnya Islam ingin tauhid menjadi satu kesatuan. Namun karena ada sebagian orang yang salah paham tentang tauhid, sehingga dia hanya mengamalkan sebagian tauhid, sebagian dia selisihi. Maka perlu ada pembagian dalam rangka untuk mengembalikan menjadi satu. Para ulama telah menyatakan barang siapa yang hanya mengamalkan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, asma sifat tidak dia imani, kafir atau tidak kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma sifat sementara rububiyah tidak dia yakini, dia kafir. Barang siapa yang hanya meyakini tauhid uluhiyah, meyakini rububiyah dan asma sifat uluhiyah tidak diyakini, maka dia kafir. Maka ini dalil bahwasanya syariat ingin 3 tauhid ini menjadi satu, bukan untuk memisahkannya, tidak. Jadi pembagian tersebut tujuannya untuk apa? Menjadikan apa? Satu. Karena tidak boleh orang hanya beriman dengan salah satunya.